Yang terhormat Bapak Ibu Guru kelas 1 sampai kelas 6, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah Bapak Ibu, jadi kegiatan ini diseminasi budaya positif, yaitu tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-10, yaitu angkatan ke-9 ya, teman kita atas nama Ibu Yuniati Rahayu SPD. Jadi selama beliau melaksanakan tugas-tugasnya ya, saya mohon kepada Bapak Ibu semua ya, atas partisipasinya, dukungannya ya kepada Ibu Yuni. Semoga dalam melaksanakan tugas ya calon guru penggerak nanti dapat terlaksana dengan lancar ya, sukses ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa membantu apa yang diminta dari Ibu Yuni ya kan, diminta bantuannya ya mengenai kelancaran dari peserta calon guru penggerak ini. Mohon dengan keikhlasannya ya Bapak Ibu juga memberi dukungan dan mensupport Ibu Yuni. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini. Sebenarnya jujur saja kegiatan ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, di mana kami itu mempelajari ada 3 modul dan ini adalah akhir dari modul 1, dan diminta agar mendiseminasikan, artinya menyebarkan apa yang kami dapatkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Tentunya tujuannya untuk apa? Agar dapat diterapkan di sekolah kita dan pastinya membawa perkembangan positif untuk kemajuan sekolah kita bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya Bu untuk menyampaikan di depan. Kemudian kepada teman-teman semua, rekan sejawat yang pada hari ini mau menyisihkan waktunya, walaupun saya paham sekali bahwa Bapak Ibu semua pasti punya kesibukan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Semangat. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, hari ini yang ingin saya sampaikan mengenai budaya positif. Budaya positif. Kira-kira gambaran Bapak Ibu tentang budaya positif itu apa? Budaya positif. Hal-hal yang baik. Kebiasaan baik, hal-hal yang baik. Padahal sekolah kita mungkin sudah baik ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kita belum tentu. Iya betul Bu ya. Nanti setelah pemaparan materi ini, mudah-mudahan kita bisa menciptakan budaya positif sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Kita awali dengan menjawab ini dulu Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu semua, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak? Setuju. Yang setuju, yang setuju siapa? Yang setuju. Belum tentu. Yang semuanya. Sebenarnya tergantung. Sebenarnya ya hukumannya. Sebenarnya Bu Yuni Setuju yang dulu, setahu saya yang memberikan diminta hukuman setuju. tidak boleh. Ya, ini saya minta setuju. Yang setuju dulu nih, yang dibahas setuju dulu. Saya setuju. Karena merampas hak anak. Ya, Tanya tidak dulu. setuju ya. Saya setuju ya. Baik Bu. Saya Lanjut, setuju. pertanyaan kedua. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Saya setuju. Tergantung berikutnya.
Setuju. Ada yang tidak setuju, Pak Kristo tidak setuju. Pasti ada alasan ya Pak ya? Ya, ada pasti ya. Ikut Tapi sedikit, sebagian nah, besar gitu. banyak setuju nih. Nah mudah-mudahan kita ketemu jawaban. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju semua? Setuju. Iya, setuju. Saya senyum. Yang keempat, guru harus berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Nah, Bapak Ibu, nah hari ini kita akan mempelajari beberapa topik. Mudah-mudahan setelah melalui materi nanti yang saya sampaikan, insya Allah bisa menjawab semua pertanyaan ini ya Bapak Ibu ya. Masih semangat? Semangat. Lanjut. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diwujudkan di sekolah. Nanti akan ada konsep inti yang akan kita pelajari bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah. Artinya bagaimana supaya nilai-nilai kebajikan universal itu bisa kita wujudkan di sekolah akan dijelaskan selanjutnya. Jadi ada pun konsep inti yang akan kita pelajari pada hari ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan menciptakan budaya positif. Yang pertama adanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Keenam posisi kontrol guru. Dan terakhir kita mau bermain dulu nih. Judulnya coba lakukan. Coba. Tapi ini permainannya berpasangan ya Bapak Ibu ya. Silakan cari pasangan. Coba jelas. Tapi jangan cari pasangan yang di rumah. Kecuali Pak Isa dulu aja. Jangan mau Iya. Oh ya. Oh ya maaf. Coba lakukan. Jadi sudah ya tentukan pasangan ya. Kemudian tugasnya ini, iya Bu, ya silakan Bu. Tugasnya ini Anda mencoba membayangkan sendiri. Ya Bu, silakan. Anda mencoba bayangkan bahwa saat ini sedang menyimpan sesuatu yang sangat penting di dalam genggaman tangan. Surat tanah. Jadi entah apa, pokoknya yang sesuatu yang dianggap sangat berharga sekali dalam hidup kita. Kita genggam di dalam genggaman tangan kita sekuat mungkin. Nah, teman Anda si B tugasnya adalah akan berusaha mencoba membuka genggaman tangan ini dengan cara apapun. Boleh dengan bujukan, dibujuk-bujuk, atau boleh dengan menghardik, memarahi supaya bisa dibuka. Penting Atau wanita mengintimidasi boleh, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik juga boleh. Menawari uang, mana tahu dia mau membuka apa yang berharga dalam hidup. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bisa dilakukan secara bergantian. Coba membuka genggaman tangan siapa? Ayo, Bapak Ibu. Supaya nanti bermakna nih materi hari ini harus melalui ini nih, genggaman tangan. Ayo buka, ya genggam kuatnya. Buka. Bujang sama siapa? Mau udah ada? Oh, itu ya. Masih dalam nih. Ya, buka tapi kasih aku sertifikatmu. Ya, Bapak Ibu ya. Kalian bujuk bapaknya gimana? Buka lah. Ini sudah berhasil dibuka? Siapa yang berhasil membuka genggaman teman-temannya? Ada yang berhasil membuka genggaman temannya? Mungkinkah? Adakah kemungkinan genggaman tangan itu bisa terbuka? Bisa. Mungkin ya? Jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi genggaman tangan itu tetap tergenggam erat, atau bisa jadi juga genggaman tangan itu terbuka. Pada akhirnya akan terbuka.
semua itu dipengaruhi tentu dari apa ya Bapak Ibu ya? Dari kebutuhan kita biasanya. Contohnya tadi Pola. Kalau nggak dari sertifikat maka akan meninggal dengan pasangan ini. Berarti yang mempengaruhi adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi maksudnya di sini Bapak Ibu ya Kalau aku tadi pasrah. begitulah juga siswa kita ya. Begitulah juga siswa kita. Maksudnya saya seperti apa? Kita lanjutkan Pak Kristo. Nah, jadi keterkaitan dengan permainan genggaman tangan tadi itu maksudnya bentuk ilusi tentang kontrol diri. Jadi kita di sini Bapak Ibu ya, mari kita membuka pemahaman kita bahwa ternyata setiap perilaku yang kita lakukan secara umum manusia, bahkan berarti murid kita juga sama. Setiap perilaku yang dilakukan itu ada unsur ingin memenuhi kebutuhan kita. Betul ya Bapak Ibu kan? Iya. Begitu juga murid, setiap dia berperilaku pasti ada unsur untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini dari Dr. William Glasser meluruskan adanya miskonsepsi dalam makna kontrol. Yang pertama, adanya ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita merasa ketika murid kita patuh, kita menganggap saya berhasil mengontrol dia. Kemudian ketika guru lain yang masuk, oh dia tidak berhasil. Sebenarnya bukan kita yang mengontrol, tapi kontrol itu berada di genggaman tangan si murid itu sendiri. Ketika dia mengikuti apa kata kita, bukan kita yang mengontrol, tapi dia yang membiarkan diri dia untuk dikontrol. Ya, betul ya Bu ya? Berarti Bapak Ibu setuju gak dengan perkataan saya? Iya, jadi sebenarnya kita di sini tidak mengontrol mereka, tapi mereka sedang membiarkan diri mereka untuk dikontrol guru itu tadi. Nah, membiarkan dan tidak membiarkan itu semua tergantung dari siapa Bapak Ibu? Siswa. Iya, dari siswa. Betul kan? Kemudian siswa yang baik. Kemudian yang kedua, miskonsepsi bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini tadi ada sempat kita bahas. Yang dimaksud dengan penguatan positif itu seperti apa? Pemberian penghargaan mungkin, pemberian hadiah mungkin, ujian. Nah, itu hanya ilusi bahwa itu efektif dan bermanfaat. Padahal semua penghargaan yang kita berikan, hadiah yang kita berikan itu sifatnya hanya eksternal saja. Yang seperti dicontohkan dari Ibu diulang lagi, ya kan? Itu pasti motivasi eksternal. Menurut Bapak Ibu, apakah motivasi yang sifatnya eksternal itu bisa bertahan lama? Tidak. Jadi ketika penguatan positif itu hilang, maka dia akan kembali ke perilaku yang semula. Hanya itu dikatakan ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana menurut Bapak Ibu, kenapa kritik dan membuat orang merasa bersalah sebenarnya tidak dapat menguatkan karakter, tapi selama ini kita beranggapan itu dapat menguatkan karakter. Tapi sebenarnya itu malah membuat mereka apa Bapak Ibu? Iya, malah membuat mereka down. Bahkan mereka bisa jadi mendendam. Iya. Ya. Ingatan itu akan terbekas dalam memori mereka, bahkan dibawa sampai ketika mereka dewasa nanti. Yang keempat, ilusi bahwa, ini penting juga nih. Sebenarnya materi ini bukan hanya kita terhadap murid kita, ini sebenarnya terhadap keluarga kita juga di rumah ketika kita memperlakukan anak kita begitu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya ilusi sebenarnya. Karena ya kembali lagi tadi bahwa kontrol itu sebenarnya berasal dari diri mereka sendiri, diri anak kita, diri si siswa tadi. Bukan kita. Kadang kita merasa aku orang tuamu, aku gurumu, aku berhak mengatur kamu. Padahal ternyata bukan kita yang mengatur mereka, tapi mereka sedang membiarkan dalam keadaan dikontrol. Lanjut Kak Kristo. Jadi di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Seingat saya dulu waktu kuliah kan sering kita pelajari tentang teori stimulus respon ini ya Bu ya. Nah sekarang kita beralih di kurikulum ini ke teori kontrol. Kalau dalam stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda. Ya kayak tadi lah, ada kebutuhan ingin mau membuka ketika ingin menginginkan sesuatu, ingin mendapat kenyamanan gitu. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Di SR kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, jadi kalau selama ini kita beranggap dia berperilaku oh ini buruk, padahal ketika dia berperilaku seperti itu ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Orang lain bisa mengontrol saya karena adanya stimulus ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bapak Ibu setuju tidak nih? Iya. Iya, setuju sekali kita ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena kontrol itu ada dalam diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya ya. Kalau dibujuk gagal akhirnya dipaksa dengan hukuman mungkin kan. Tapi kalau dalam teori kontrol yang dilakukan adalah kolaborasi dan konsensus sehingga dapat menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kalau dalam stimulus respon model berpikirnya menang kalah Bapak Ibu. Ketika anak-anak nurut sama kita mungkin kita bilang saya berhasil, si anak kalah gitu ya. Tapi kalau dalam teori kontrol nanti pikirannya menang-menang. Walaupun si murid itu mungkin sedang melanggar kesepakatan yang ada, tapi di sini dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Alhamdulillah bisa lanjut Pak Kristo. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Bapak Ibu pernah dalam hati berkata atau secara langsung berkata seperti itu? Secara langsung. Saya pernah juga, belum jujur aja. Saya di depan kelas mungkin sering. Saya bilang sama anak-anak, kalau seandainya kalian mematuhi, pasti kita bisa belajar dengan tenang. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang. Betul ya? Betul. Dan karena saking susahnya ceritanya dari pekerjaan kita. Jadi apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu namun tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Maka itu dikatakan disiplin positif. Berarti kalau kita melakukan dengan sogokan, dengan ancaman maupun hukuman, kebalikannya, disiplinnya bukan positif tapi Negatif. iya, memang disiplin tapi sifatnya negatif. Yang kita harapkan di sini bagaimana cara menciptakan disiplin positif itu tadi, Ibu. Lanjut. Disiplin positif sebagai bentuk disiplin diri. Kalau dalam kurikulum Merdeka ini kan kita mengacu ke pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika mempelajari tentang kurikulum Merdeka, betapa besar jasanya Bapak Ki Hajar Dewantara terhadap kita. Nah, alhamdulillah bisa diimplementasikan dalam bentuk kurikulum Merdeka. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dan ada pakar pendidikan dari luar, Diana Bosen mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia, yaitu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bisa dimiliki menjadi sebuah karakter dalam diri siswa yang tentunya bisa menciptakan budaya positif. Sebenarnya itu semua sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen Bapak Ibu? Ada 6. Ya, ada 6. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia.
Kira-kira kenapa anak-anak berperilaku seperti itu? Tentunya ada motivasi, ada faktor, ada motivasi. Yang pertama, biasanya manusia itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul? Betul ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sekarang coba Bapak Ibu mengingat kembali kira-kira anak kita di dalam kelas itu kalau bisa dipilih kira-kira kenapa mereka mau menuruti kita karena poin yang mana? 1 dan 2. 1 dan 2. Yang paling banyak yang mana kira-kira? 1. Anda menghindari ketidaknyamanan ya. Padahal yang diharapkan yang mana ya kira-kira? 3. Coba kita lihat lagi selanjutnya ya. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Banyak sekali ya sebenarnya. Kelihatan Bapak Ibu? Tidak kelihatan ya. Yang pasti di sini maksudnya ingin membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi saya sudah menyimpulkan kesemuanya ini. Selanjutnya Pak Kristo. Nah, kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana. Sifatnya satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contohnya, ketika anak-anak datang telat ke sekolah, langsung kita bilang, kenapa terlambat datang ke sekolah? Ya sudah, berdiri dulu di luar 10 menit. Nah, seperti itu ya. Jadi dia sifatnya tidak terencana. Tiba-tiba langsung keluar saja mau dihukum apa. Kemudian sifatnya satu arah, hanya dari siapa? Dari guru. Ya, dari guru. Konsekuensi, sedangkan konsekuensi itu sifatnya terencana, sudah disepakati. Namun biasanya bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru. Misalnya kita sudah buat kesepakatan sama anak-anak, biasa di awal pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nanti kamu terlambat, nanti konsekuensi yang harus kamu terima seperti ini, gitu kan? Ketika kamu menolak teman, nanti konsekuensinya seperti ini. Jadi anak-anak di awal sudah tahu memang. Tapi apakah tetap mereka lakukan pelanggaran? Biasanya juga ya masalahnya ya. Apalagi yang dari hukuman tadi. Iya. Yang ketiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Di sini contohnya di lampu ayat. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya ya ketika anak-anak mendapatkan suatu masalah, kita bukan langsung menghukum, bukan langsung menunjukkan apa konsekuensinya, tapi kita membawa mereka dulu untuk menggiring mereka menyadari permasalahan mereka, kemudian menggiring mereka juga untuk membuat solusinya sendiri. Maksudnya seperti. Makanya tadi di awal ada dikatakan bahwa dalam restitusi itu ada kolaborasi. Artinya baik siswa dan guru itu bisa bersama-sama. Kita kembali lagi ke konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang kurikulum merdeka, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun murid untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, artinya potensi yang mereka miliki. Jadi kita sebagai guru itu menuntun, bukan menuntut. Nah, itu yang kemarin sempat kami bahas. Menuntun, bukan menuntut. Kadang kita selama ini menuntut kan Bapak Ibu. Saya menuntut murid saya harus dapat nilai sekian. Padahal sebenarnya ketika kita berpikir menuntun, itu akan lebih meringankan otak kita sebenarnya. Saya merasakan seperti itu. Ketika saya berpikir menuntut harus mencapai kesekian, saya berusaha mengejar sampai capek. Ketika kita berpikir kita menuntun mereka sesuai dengan kekuatan kodratnya, sesuai potensinya, kita juga menjadi lebih ringan dan anak-anak itu ternyata menjalaninya juga tidak beban. Ya, jadi itulah yang dilakukan dalam restitusi, menuntun anak untuk menyelesaikan masalah. Konsekuensi atau hukuman. Nah ini, sekarang kita sama-sama ya menjawab ya. Kira-kira pernyataan ini masuk konsekuensi atau hukum supaya bisa membedakan. Mencatat 100 kali di dalam buku
Saya akan rajin mengerjakan PR karena tidak mengerjakan PR. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Bener Konsekuensi. Yang pernyataan kedua, lari keliling lapangan 3 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oh, semua hukuman. Betul. Hukuman. Tepuk tangan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi. Betul, itu konsekuensi namanya. Berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab. Ya, karena tidak relevan ya Bu ya. Tidak bisa jawab, malah disuruh maju ke depan, itu tidak relevan, makanya hukuman. Membersihkan WC karena Konsekuensi. Saya membersihkan WC karena memperoleh teman. Hukuman. Hukuman, ada hubungannya sama ngolok teman. Ada korelasi ya. Iya. Dia nggak ada korelasi, nggak ada korelasi. Iya, nggak ada korelasi, nggak relevan ya. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran. Konsekuensi. Ya, PJOK. Ya, karena hubungannya sama PJOK. Karena nanti pas pelajaran matematika lari ya Bunda Bola. Iya betul. Pelajaran bahasa Indonesia nggak ada PR lari. Ya, jadi sampai ini Bapak Ibu bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Lumayan. Ya, jadi kalau hukuman itu sifatnya tadi saya sampaikan tidak terencana, kemudian tidak ada relevannya, tidak ada korelasinya, ya. Kemudian biasanya hukumannya bersifat fisik ataupun psikis, artinya psikis itu berupa kata-kata yang kasar. Yang mungkin menurut kita biasa saja, padahal menurut anak-anak itu ya menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi biasanya dia ada korelasi dan disepakati di awal. Jadi anak-anak kadang-kadang ya mau juga menjalankannya biasanya ya, karena itu dianggap penting. Lanjut Pak Kristo. Nah ini bagus nih topiknya nih, karena kami juga kemarin di kegiatan CGP banyak membahas tentang ini. Dihukum karena penghargaan. Padahal selama ini kita menganggap memberikan penghargaan anak-anak supaya termotivasi ya Bapak Ibu ya. Ternyata memberikan penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Kenapa sebuah hukuman? Yang pertama, adanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya ketika penghargaan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, silakan dilakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk dampak panjang, sebaiknya jangan. Karena ketika untuk memberikan dampak panjang, ketika berganti guru misalnya, guru tersebut tidak melakukan seperti itu, dia rasa ini. ya, dia pasti ada rasa kecewa kan. Jadi anak-anak itu seakan-akan sedang dihukum karena dia tidak mendapatkan penghargaan seperti yang biasa dia dapatkan. Apalagi kita siswa SD, anak-anak SD nya Bu ya, biasa kalau diiming-imingi sesuatu kan, begitu guru yang lain masuk tidak memberikan penghargaan sebelum gurunya, wah stres ya. Kemudian yang kedua, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Tadi sudah dibahas, penghargaan merusak hubungan. Betul. Ya, yang tadi itu Bu, contohnya sama guru yang nanti dia bedakan. dia bedakan. Udah kasih. Iya. Jadi jadi kemarin sempat dibahas antara penghargaan dan apresiasi. Kalau penghargaan itu bentuknya memang betul-betul untuk orang yang memiliki perbedaan dengan orang lain dan dia pantas untuk diberikan penghargaan. Misalnya dia memenangkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain, maka dia pantas diberikan penghargaan. Tetapi untuk bentuk yang skalanya kecil, sebaiknya jangan penghargaan, tapi hanya apresiasi. Dan apresiasi itu juga sebenarnya penting sebagai bentuk motivasi. Dan yang terakhir, ketika memberikan apresiasi, kita juga tidak boleh terlalu murah sekali memberikan apresiasi. Jadi ketika memberikan apresiasi, contohnya, tadi saya juga contoh, ada kala kita di dalam kelas kita bilang, ayo anak-anak tepuk tangan mereka. Kita berikan apresiasi. Alangkah baiknya kita sampaikan apresiasi karena apa? Misalnya, si teman tadi yang biasanya tidak pernah piket, hari ini dia membersihkan satu ruangan isi kelas. Kita sampaikan apresiasi itu terhadap teman tersebut dan kita sebutkan karena dia telah menjaga kebersihan. Ya Bapak Ibu ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini ada penelitiannya. Ketika
ada beberapa anak diberikan tes dari hasil penelitian tersebut, yang satu anak diberikan permen sebagai bentuk motivasi, bentuk penghargaan, dan yang satu lagi tanpa diberikan apa-apa, tetap mengerjakan tugasnya. Setelah dilihat hasilnya, anak yang diberikan penghargaan itu banyak melakukan kesalahan dibanding anak yang melakukan tanpa diberikan penghargaan. Jadi seperti itu. Penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, karena dia orientasinya hanya untuk mendapatkan penghargaan saja. Kalau udah dikasih. Tapi jadi iya, kalau dia tidak dikasih, dia nggak lagi sudah. Kalau tidak dikasih, sering kan kok begitu ya? Kalau tidak, nggak usah lah. Anak-anak, kadang-kadang kita saja dalam dunia kerja, ya kan? Kita rasakan sendiri kan? Ya, ketika kita tidak memberikan sesuatu, mungkin yang biasanya diberikan sesuatu akhirnya mengurangi kinerja kita sendiri atau saya lah. Dan begitu juga bisa terjadi terhadap murid, bahkan malah mematikan kreativitas mereka. Yang seharusnya mereka bisa optimal, mungkin tingkat IQ-nya bisa lebih tinggi karena ada penghargaan tadi, dia hanya mengejar sebatas ya untuk mendapatkan penghargaan itu tadi, jadi tidak maksimal. Penghargaan menghukum. Jadi karena penghargaan itu menghukum, sebaiknya motivasi itu bukan dari penghargaan, bukan dari pemberian hukuman, tetapi sebaiknya motivasi itu berasal dari dalam diri anak kita sendiri. Intrinsik yang kita kenal sebagai motivasi intrinsik. Mana Pak? Nah, ini adalah langkah awal untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Mulai dari yang kecil. Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Ada yang pernah dengar saja lah. Saya baru ngomongnya dengar ya. Ya pernah ya. Berarti mungkin sebenarnya ini sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Cuma namanya saja yang baru dimunculkan. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita bisa menciptakan budaya positif yang baru ya Bapak Ibu ya. Bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Untuk menggiring pertanyaan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, sekarang saya mau bertanya kembali nih. Pak Rudi. Iya. Pak Rudi kan semangat. Saya tidak jawab ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Pertama harus mengikuti peraturan. Ya. Kedua keselamatan. Ketiga harus jaga diri. Keempat, dua aja. Tapi kalau dari semuanya itu, Pak Rudi, ya banyak faktor ya Pak Rudi ya. Yang pertama mengikuti peraturan untuk menjaga keselamatan. Kena tilang, kena tilang. Tapi kalau Pak Rudi sendiri sebenarnya pakai helm tujuannya kenapa? Kalau dari Pak Rudi sendiri, ya dari diri yang paling kuat, yang paling Kalau kena tilang SIM sudah ada. Berarti kalau ya Bapak sudah punya SIM, harusnya tak kena tilang ya. Iya. Tapi Bapak tetap pakai helm. Harus pakai. Nah, berarti kenapa? Karena ditilang. Pertama takut panas Bu. Supaya jadi karena apa Pak? Nanti mendung Pak, kalau mendung nggak ada panas Pak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Ya tadi kan sudah Pak Rudi jawab. Cuma saya pertanyaan lanjutannya dari semua faktor tersebut, sebenarnya apa yang membuat Bapak dalam diri Bapak sendiri? Kan Bapak bilang sudah punya SIM dari Bapak. Makanya Saya ingin selamat tidak. Saya ikut. Karena saya sudah beli helm Bu. Saya harus pakai. Rugi ya buang-buang uang ya. Memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Yang kedua, Bu Deborah bertanya nih. Bu Deborah, mengapa kemarin kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena yakin. Mengapa kita
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, terutama pas COVID kemarin? Pas COVID, supaya menghindari penyakit menular di anak-anak murid kita. Menghindari Situasi sangat mencegah. Berarti Bu Deborah memakai masker, mencuci tangan itu yakin karena memiliki keyakinan agar apa Bu? Terhindar dari penyakit. Agar berarti itu memang Ibu yakini ya, bukan karena takut itu Bu. Menular. Kalau nggak pakai masker, kita diapakan tuh nggak boleh gitu kan? justru nyanyi kita Disuruh bukan karena takut disuruh nyanyi ya. Menyanyi kalau gue nggak pakai masker, sebenarnya udah jalan. Kalau nggak mencuci tangan nggak boleh masuk bang. Iya kan karena itu nggak Bu? Bukan. Oh, nah ini sudah ketemu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa dikatakan keyakinan kelas ketika kita menjalankan sesuatu itu sudah memang benar-benar dari dalam diri kita sudah kita yakini, jadi tanpa adanya peraturan pun tetap kita jalankan sehingga semua itu dijalankan karena ada keyakinan. Ya. Jadi kalau masih takut sama hukuman belum masuk keyakinan. Belum. Dia harus ada keyakinan. Pak Vivi masih takut kan ditilang. Jadi Bapak Ibu keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan. Pilih mana? Mau buat keyakinan kelas atau peraturan kelas? kalau gampangnya peraturan Bu Jangan. Kalau gampangnya, kalau untuk tujuannya. Keyakinan. Menciptakan budaya Kalau positif. keyakinan itu dibuat bersama, kalau peraturan itu sudah ada. Mohon Iya, maaf, jadi- biasanya bukan dibuat loh, dibat. Apa tuh ya kurang? Oh iya. Jadi ini Bu ya, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama oleh siswa dan guru. Ini konteks kelas sudah, konteks kelas dan konteks sekolah. Yang kedua, peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan satu arah untuk ditaati oleh seluruh siswa. Makanya tadi saya ada sempat usul sama Ujung kan mengenai kegiatan kumpul kita. Bagus Bu, kalau seandainya kita membuat keyakinan atau kesepakatan, artinya aturan itu kita buat bersama-sama sehingga kita bisa lebih menghargai aturan. Tapi beda kalau yang membuat dari satu pihak biasanya kan Bu. Kadang-kadang ada yang terganjal dalam hati, akhirnya terjadi bentuk-bentuk pelanggaran. Makanya ada bahasa orang bilang aturan dibuat untuk dilanggar. Ya, karena yang buat aturan itu bukan kita. Makanya ketika tidak sesuai kita bisa melanggar. Tapi kalau keyakinan karena kita sendiri yang buat, maka hargailah nilai keyakinan yang sudah kita buat itu tadi. Kesepakatan bersama. Contohnya juga. Pakai helm harus keyakinan. Iya, harus keyakinan. keyakinan ya keyakinan ya Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu guru mungkin sudah pernah membuat keyakinan kelas tadi, tapi sebenarnya ada aturan-aturan atau prosedur yang harus diikuti sehingga memang benar-benar itu adalah perwujudan dari keyakinan kelas. Langkah yang pertama, kita mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan kelas. Jadi karena biasa anak-anak kan bahasanya peraturan ya. Mereka kan yang enak di telinga mereka itu peraturan. Jadi kita minta kalau siswanya kayak saya kemarin ya Bu, begitu ya. Kemarin saya ngambil video tentang membuat keyakinan kelas. Sebenarnya saya mau berbagi, cuma saya tanya dulu Pak Derin sudah berhasil di-upload, cekkan kalau. Jadi kalau siswanya ada 23 ya 23 siswa itu kita berikan kesempatan untuk memberikan ide. Mereka pasti paham apa yang mereka harapkan aturan yang ada di dalam kelas mereka supaya kelas itu menjadi kondusif. Setelah mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide, mencatat semua ide atau gagasan dari siswa. Jadi semua itu dicatat untuk disaksikan bersama. Yang ketiga, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Karena di awal tadi ketika kita mempersilahkan siswa kita menuliskan ide atau gagasannya, kita bebaskan saja, terserah mereka mau menulis apa. Yang penting tujuannya untuk menciptakan lingkungan kondusif dalam kelas. Namun nanti kita mengarahkan anak-anak supaya jika ditemukan ada kalimat negatif, kita membawa mereka untuk mengubahnya menjadi kalimat positif. Keempat, meninjau kembali curahan ide atau gagasan siswa dan disusun menjadi keyakinan kelas. Biasanya dari 23 siswa itu Bu, ada saja yang kembar-kembar itu. Contohnya kayak setelah saya kemarin yang paling banyak kembar itu yang hubungannya dengan apa kemarin itu ya?
meninggalkan tugas piket. Jadi dari berapa siswa itu ternyata kembar. Nah ini maksudnya meninjau ulang kembali, disusun menjadi keyakinan kelas, kita susun per kelompok yang sejenis itu kan. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Jadi tidak bisa juga kita banyak-banyak membuat keyakinan kelas itu, ada aturannya, minimal 5 dan paling banyak 7. Kalau lebih dari 7 itu dirasa tidak efektif. Jadi di awal saya menyampaikan dulu ke anak-anak apa itu keyakinan kelas, Bu. Jadi ada pembukaan. Apa itu keyakinan kelas, apa tujuan membuat keyakinan kelas. Bahkan ketika menyampaikan arti dari keyakinan kelas itu kita mempersilahkan ke anak-anak. Mungkin ada kata-kata yang dia tidak paham. Kalau kemarin siswa saya itu menanyakan apa itu kebajikan universal, Bu. Nah, gitu kan. Jadi supaya mereka paham dulu apa itu keyakinan kelas. Nah, jadi saya meminta anak menuliskan ide atau gagasannya pakai stick note. Jadi anak-anak dikasih stick note, ya kan? Masing-masing menulis. Saya bilang dibatasi 1 sampai 2 saja yang menurut kamu paling penting. Nah, betul sudah, Pak. Nah, kalau sudah selesai, anak-anak dipersilakan menempelkan itunya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah pakai kertas nggak apa-apa. Misalnya ancung tangan saja boleh, ya kan? Nanti ditulis kalimat. Ini supaya kegiatannya kan agak menarik. Kalau misalnya kelasan itu kan misalnya saya nih tanya mau apa, jadi saya bicarakan ya nanti teman saya sampai saya tuh bisa jadi sama tuh sampai ke belakang. Nah, kalau untuk kelas 1 kita bisa menyiapkan gambar, Bu. Misalnya di dalam kelas kira-kira dari kita dulu kita memulai kan. Memang sih kita di sini mempersilahkan anak, tapi kan kita lihat juga dari usianya ya kan. Jadi ketika anak kelas 1 itu kan memang harus perlu dituntun. Jadi kita mungkin dari kita sendiri keyakinan kelas apa yang diperlukan dalam kelas bisa kita pancing lewat gambar. Jadi tunjukkan gambar baik dan tidak baik. Nah, nanti disuruh anak-anak pilih yang mana gitu kan. Oh ini Bu, kalau di dalam kelas misalnya harus apa Bu? Contoh kalau anak-anak yang gambar baik dan tidak baik. Oh ini yang bisa dibuat sama ganggu temannya. Nah itu bisa dijadikan kan. Contoh yang gambar pertama itu anak-anak akur lagi piket sama-sama. Yang kedua mungkin gambarnya lagi ganggu temannya. Jadi anak-anak diarahkan lewat gambar Bu, bisa. Nah ini yang tadi saya bilang mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya kalau misalnya ketemu dengan kata yang tadi bilangnya Bu Rizky tidak mengganggu teman yang piket, berarti kalimat positifnya apa? Tidak mengganggu teman yang piket. Boleh Bu, kerjasama saat melaksanakan piket. Nah gitu. Jadi ketika kita menghindari kata yang ada kata tidak atau jangan. Jangan memperolok teman, berarti kata kalimat positifnya Berkata yang baik berkata yang baik dengan teman atau menghargai nama pemberian orang tua. Pokoknya arahkan anak-anak membuat ke kalimat positif. Jadi di kurikulum Merdeka itu memang, tapi kemarin saya sempat melihat sekolah kita ada kayak yang masih kalimat negatif, oh ternyata alhamdulillah aman. Kalimat kita positif semua. Contohnya kalau yang sebelumnya dilarang rokok, kalau sekarang kan kawasan bebas tanpa asap rokok kan begitu. Lanjut Pak, bisa dilanjutkan terus. Ini sudah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Iya. Enggak, maksud saya dipercepat sedikit kita masuk ke langkah berikutnya. Kayaknya agak jauh ya Pak. Oh harus ini. Ya Pak. Nah ini saya sudah mengelompokkan. Ternyata lihat Bu, ada yang panjang sekali kan? Jadi dari 23 siswa itu ternyata banyak yang mengusulkan tentang itu melaksanakan tugas piket sesuai jadwal.
berarti banyak pelanggaran mungkin, makanya mereka sebagian besar mengharapkan itu. Jadi di sini bisa kita urutkan nanti. Oh ternyata yang paling diyakini adalah melaksanakan tugas piket dengan tanggung jawab. Jadi dikelompokkan semua. Jadi kalau setelah dikelompokkan, nah setelah dikelompokkan, semua yang disampaikan anak-anak tadi kita arah ke nilai kebajikan universal. Nah, misalnya melaksanakan tugas piket apa ya? Setiap siswa harus melaksanakan tugas piket. Berarti nilai apa yang kita harapkan dari kelas tersebut? Ya, itu maksudnya. Jadi nanti yang ditampilkan di kegiatan kelas itu nilai itu, bukan yang perilakunya tadi. Bahkan ya nilai tanggung jawab. Nanti yang kedua kan ada lagi tuh. Kalau menurut saya memperhatikan saat guru menjelaskan. Berarti nilai apa itu? Peduli. Ada lagi yang lebih tepat? Iya betul. Menghargai. Berarti itu nilai menghargai. Ada lagi anak-anak yang musul yang paling ujung, ketika ditunjuk ada kegiatan kelompok atau kegiatan apapun harus bersedia maju ke depan. Saya bilang itu berkaitan dengan nilai percaya diri. Nah, jadi itu nanti yang kita munculkan dalam keyakinan kelas kita. Kalau waktunya panjang, sebenarnya ini kan idealnya dibuat di awal tahun pembelajaran. Jadi sebenarnya setelah ini ada lagi pemilahan tuh Pak, yang menyangkut dengan nilai menghargai itu, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Nah, itu kalau dia panjang ujung. Tapi kalau ini kan sudah masuk tengah pembelajaran, jadi saya stop sampai di sini aja. Lanjut Pak, terus Pak. Kalau sudah ketemu nilai keyakinannya, ya kita buat dalam papan. Kalau saya kemarin di karton saja, nah itu bentuknya. Ya, saya tuliskan di tengah-tengah situ. Tidak sesuai skenario. Ya, jadi anak-anak cap jempol, di bawah cap jempol ada namanya. Tapi anak-anak antusias loh, betul, ya antusias mereka. Kemudian setelah ditanya bagaimana perasaannya, ya sebagian besar merasa ya senang karena mereka terlibat dalam pembuatan aturan itu. Dan di akhir kegiatan nanti jangan lupa kita memberikan penguatan kepada anak-anak tentang keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, maka harus kita hargai juga bersama-sama. Jadi ini adalah langkah awal untuk menciptakan budaya positif di sekolah, dimulai dari kelas kita masing-masing. Nah, tahap terakhir setelah menandatangani, mencap jempol seluruhnya, termasuk saya juga cap jempol di situ, kita pajang di dinding kelas yang sekiranya bisa dilihat banyak orang, yang tidak tertutupi lah pokoknya. Jadi kami pajangnya di belakang. Jadi begitu masuk pintu langsung kelihatan. Ya, Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas ada yang mau ditanyakan? Ya, setuju Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau dibuat di tengah pembelajaran bisa. Yang paling baik memang di awal pembelajaran, tapi karena sudah kita melewati awal pembelajaran, di tengah pembelajaran ya tidak masalah. Nah, kemudian ketika memajang saya meminta partisipasi dari anak-anak. Pokoknya kita libatkan anak-anak mulai dari awal sampai akhir kegiatan. Ke Kanva. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang pembuatan keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kayaknya mulai loyo. Ada iya. Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan kelas. Iya. Kesepakatan bersama, Bapak. Iya, kesepakatan bersama memang. Iya, antara guru dengan siswa. Bahkan PAUD pun bisa. Di contohnya ada.
bagi kita yang SD. Jadi dengan membuat keyakinan kelas mulai dari sejak dini, Bu Rizky kan mereka terbiasa dilibatkan kan. Karena kalau yang saya pelajari, sharing juga sama guru-guru lain, yang namanya ramah anak kalau zaman sekarang sama zaman dulu beda kan. Kalau sekarang ini kita harus banyak melibatkan anak. Ya, tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri. Lanjut ya Pak. Ya kan Pak? Di Selinjar gitu ya Pak ya? Iya. Nah, ini yang tadi saya singgung Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar manusia yang memotivasi kenapa manusia berperilaku, kenapa murid kita berperilaku itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Ada 4 kebutuhan dasar. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ini adanya kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan. Adanya kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Dan yang terakhir, adanya kebutuhan ingin mendapatkan penguasaan. Ayo kita mencari tahu Bapak Ibu. Tadi ada berapa kebutuhan Bapak Ibu? Ada 4. Yang pertama kebutuhan mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang kan, yang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan mendapatkan kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kalau ini anak-anak ngomong seperti ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kebutuhan apa itu? Rasa kasih sayang, ingin diterima, kesenangan, kebebasan, atau kesenangan. Iya, karena sudah jelas ada kata Senang. Yang kedua, ibu guru aku. Ibu kejar aku. Ibu kejar aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Iya, karena ingin mendapatkan. Jadi anak-anak dikejar lari dan bisa diam, ternyata dia menginginkan kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan apa tuh? Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Empat itu apa? Kita itu dulu. Kasih sayang, mendapatkan kasih sayang. Ya, ini. Penguasaan ya. Yang terakhir, aku bosan belajar menguasai Kebebasan. Jadi sebenarnya murid kita itu 23 siswa, ketika mereka mungkin tidak memperhatikan pembelajaran sebenarnya kan bukan? Kadang kita juga ya, ternyata memang ada kebutuhan yang mereka belum dapatkan. Ya. Tapi ini, Oh, iya. ini penting nih. Jadi dari 22 siswa ini 4 ya kebutuhannya apa? Ada yang mau? Dikategorikan nanti. Siapa yang mau bebas? Siapa yang mau? Contohnya kayak siswa saya yang tahun lalu ya Bu Nisku, P3K. yang Irfan ya. P3K. Nah, kalau itu kan memang dia tidak ada mendapatkan kebutuhan kasih sayang kan, kekurangannya. Tapi dia mau bebas juga. Ya lanjut Pak Kristo. Oh sudah ya. Nah, dunia berkualitas. Bapak Ibu mau dunia yang berkualitas? Ya, semua manusia pasti menginginkan dunia berkualitas. Ibarat dunia berkualitas ini, kalau dunia itu kita bisa isi dengan hal-hal yang paling baik lah Bapak Ibu ya. Orang-orang yang menurut paling berharga kita masukkan ke dunia kita. Hal-hal yang paling berharga yang terjadi dalam hidup kita masukkan ke dalam memori kita. Sehingga kita menjadi berkualitas. Nah coba nih Pak Risyad. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Salah bertanya saya. Salah jawab saya loh. Sama orang tua. Sama orang tua. Gak apa-apa ya Bu Maya? Begitu. Ya. Kalau istri. Keluarga lah. Saudara. Pak Kristo, Anak cowok. nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak? Nilai kebajikan tadi kan ada tanggung jawab, yang paling penting menurut Bapak dalam hidup Bapak. Tanggung jawab dan membantu orang lain. Kenapa Pak tanggung jawab dan membantu orang lain? Jujur. Karena suatu saat kita butuh orang lain. Tanggung jawab penting kayak Kalau pinjam ada uang receh. Iya betul, karena kita saling membutuhkan ya. Kalau
semua orang punya Bu Agustina, surga. ya Bu, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Ibu? Penyabar. Penyabar. Kenapa penyabar? Susah tuh kayaknya. Karena kalau saya orangnya enggak sabaran. Oh, berarti Bu Agustina membutuhkan kesabaran. Karena Bu Agustina menyadari bahwa saya masih kurang sabar. Ya, mudah-mudahan tercapai ya Bu. Jadi dunia lebih berkualitas. Bu Titin, apa pencapaian yang Bu Titin Belum ada yang bisa dibanggakan. hingga saat ini? Belum. Enggak. Bu Haji yang sudah melalui banyak pengalaman. Pencapaian Bu Haji yang sangat dibanggakan. Ya, berusaha membahagiakan orang tua sama keluarga itu aja. Untuk pencapaian yang ya Bu ya, mudah-mudahan terus bertahan Bu ya. Bisa Ya, menyekolahkan berarti anak. itu berhubungan dengan perhatian kasih sayang dengan anggota keluarga ya. Pekerjaan paling ideal Bu Nia? Hah, itu di rumah ngurus orang tua. Oh, itu pekerjaan yang paling ideal berhubungan dengan berbakti kepada orang tua ya. Alhamdulillah. Mantap. Bu Nisfu, Apa tuh? ceritakan yang menjadi titik puncak hidup Bu Nisfu. Mantap. Banyak liku-liku yang saya hadapi. Titik puncak. Ya, titik puncaknya saat apa Pak? Oh, setelah menikahkan anak saya, tanggung jawab saya selesai. Oh, itu titik puncaknya ya. Karena itu tanggung jawab saya yang paling berat menurut saya. Jadi yang paling bermakna dalam hidup Ibu apa Bu? Anak. Yang paling bermakna anak ya. Biasanya anak atau orang tua ya, biasanya saling itu ya, saling timbal balik. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menginginkan dunia kita berkualitas, kita masukkan hal-hal yang baik pada diri kita, sebenarnya diri kita juga seperti itu. Mereka juga menginginkan dunia. Iya. Apakah kita bisa mengisi dunia mereka sehingga menjadi berkualitas? Kalau menurut Bapak Ibu guru bisa tidak? Bisa ya Bapak Ibu ya. Ya seperti pemenuhan kebutuhan, perhatian. Ketika mereka kekurangan di rumah, mungkin kita bisa isi di sekolah sehingga mereka sedikit lebih berkualitas. Tapi ada tantangannya. Iya. 28 siswa itu tidak semua kita cover kan? Iya, betul memang. Tidak semua, karena Karena- ada yang perlu, ya seperti contoh saya, ada yang tidak bisa menulis. Iya. Sedangkan yang tidak bisa menulis kita ajar, dia juga tidak mau. Tetap juga, tidak usah lah Bu. Nah, itu kan tantangan juga Iya dari betul, kita. itu tantangan terbesar. Karena memang yang kita hadapi ini kan bukan benda mati kan. Yang kita hadapi ini manusia dan tidak semudah itu mengubah mereka. Tapi di sini kita sebagai guru ya, tapi pasti ada perubahan ya kan? Iya, pasti. Perubahannya pasti ada dalam diri mereka. Ada yang terlihat bahkan tidak terlihat, sebenarnya terjadi perubahan dalam diri mereka sebenarnya. Jadi semoga kita tetap istiqomah ya Bu ya. Ya, istiqomah menjalankannya dan kita mengingat juga lah, memang yang kita hadapi ini makhluk hidup, bukan benda mati. Gampang-gampang susah, sulit-sulit gampang. Apalagi kasus Ya, lanjut Bu, Pak Kristo. Nah, ini nih penting, 5 posisi kontrol guru. Ada yang menempatkan dirinya sebagai posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Menurut Bapak Ibu, coba tuliskan di sini Pak. Kira-kira Bapak Ibu masuk dalam posisi apa? Boleh lebih dari satu. Boleh dong, pasti boleh dong. Iya, dominan yang paling atas tapi terurut kan dia Bu kan? Oh iya. Mungkin kita semua pernah melakukan semua ini. Saya Cuma kita masuk kategori yang terdekat yang mana? Gitu kan? Seperti saya sendiri, jujur saja, saya posisinya Tanya yang kedua deh. Yang satunya apa? iya, pembantunya mana? Oh, yang kedua yang membuat rasa bersalah suka gitu. Saya menyedihkan di dalam kelas kalian. Saya tuh semua sudah pernah tuh kayaknya juga. Ratu drama. Iya. Jangan Mbak, yang paling itu, yang paling dominan, yang paling dominan. Misalnya sudah satu, yang paling dominan. Kalau saya orangnya 2 Bu ya. Ya, catat dulu Pak di situ, dicatat. Kira-kira Bapak termasuk posisi yang mana? Kita sama. Bisa
dua saya nah. Ya, pegang aja Bu kertas ya. Ya lanjut Pak. Pinjem pulpen. Nah, ini Bapak Ibu gambaran posisi penghukum ya. Pinjam pulpen. Di kelas. Naren, sini kamu. Kenapa begini? Kalau bisa satu berapa selesai? Mantap. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Apa aja? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Dasar pemarah. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket. Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-berani masih berani jawab tidak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Nanti ujung-ujungnya yang bendera kan ya. Saya pernah berhitung dari 50 tambah 100 kali. Ya, ini posisi pembuat rasa bersalah. Oh, tadi penghukum. Iya, tadi penghukum Wika. Oh, setiap hari ada yang cantik figur. Naren. Naren terus ya. Aku bilangnya kayak si Akbar lagi. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah. Ya, bisa Kamu ini ribut aja. Itu CCTV di kepala sekolah. Ibu yang dipanggil. Tegur bapak kepala sekolah. Terus, Jula. sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Masih ada. Lambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Sudah kamu apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak pas. Nah, ini yang bahaya di Sunda ya. Saya juga. Maaf ya Bu, maaf sekali. Dia minta maaf ya, Barda dia minta maaf. Senyum aja dia, aku yang merada. Posisi teman. Nah, ini posisi teman. Yang betul kok Opa Isan. Posisi teman. Saya enggak kayaknya. Posisi teman. Naren, Kemarin lagi. Aduh, tegur lagi. Boleh ini sini dong. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Tapi kan dituntut dalam. Saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu Ngapainnya dua ibu gitu? Ini di video Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak asing ngejar Maaf ya, Bu. Piuni. ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Boleh lihat kakinya. Bisa lah Bu. Fokus ya, karena nanti dipakai buat ini loh ya. Jelasin urusan Bermanfaat apa. loh foto-foto ini. Jadi pemantau. Monitor. Ini kayaknya pemasuk juga nih. Naren lagi nih, Naren lagi. Naren lagi kah? Naren lagi. Kemarin sudah ditulis apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Dia lebih tegas kalau Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat
20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah ini posisi manajer. Sebenarnya ini Dia dekat drama. Kalau anak novel tahu. Tadi apa yang yang pertama apa tadi? Jadi kuman. kuman. Oh, berarti saya langsung. Aduh. Si Adit sudah Ini manajer. Maaf, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang Biasanya sudah dibentuk keyakinan kelas biasanya. Iya, sama. Menghadiri Itulah bahasa saya sendiri ke mereka. dan Yang penting sama kan orang lain lagi apa Bu. ya? setuju. Jadi, apakah Naren meyakini Keyakinan prinsip kesepakatan. satu informasi tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan Untuk tidak? siapa? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Terima kasih bekerja sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Jadi begitu Bu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mengambil posisi manajer itu Bu, apa namanya? Ada peningkatan harga diri ini. Kalau menurut saya, ya karena kita apa tuh ya? Ya intinya di sini kita diminta menuntun anak untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tujuannya bukan jangka pendek kan Bapak Ibu kan, untuk jangka panjang sebenarnya. Jadi mereka menyadari kesalahan mereka, kemudian kita berikan mereka kesempatan juga untuk memperbaiki. Nah kemarin saya uji coba Bu mengenai itu kasus yang apa pajangan dinding saya anak-anak mainnya akhirnya lepas si Mubarok kan Bu kan. Terus saya bilang aja, jadi menurutmu Mubarok apa yang harus kamu lakukan? Tiba-tiba besoknya langsung ngelem. Dilem ya. Tapi jangan kita biarkan. Memang kita di sini membimbing anak-anak. Tugas kita kembali ke awal ya Bu ya. Tujuan pendidikan tadi adalah menuntun, bukan menuntut kita ya Bu. Ya. Lanjut Pak, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan mengenai posisi kontrol tadi Bu? Kira-kira dari kelima posisi kontrol idealnya kita berharap kita menjadi siapa? Iya, sebenarnya idealnya kita masuk ke posisi manajer yang pelan-pelan lah ya Bapak Ibu ya. Iya. Kemarin kami praktik yang paling susah kan kami ada yang itu Bu, ada yang di SLB. Nah Ibu bayangkan merestitusi anak SLB. Yang anak TK nya juga diarahkan seperti itu bukan? Anak TK ini yang anak SLB itu kan ada gitu kan ya. Apalagi anak-anak kita di sekolah sini alhamdulillah kan fisik-psikisnya sehat, cuma masalah kebutuhan mereka saja sebenarnya memang belum terpenuhi. Tapi yang kembali lagi yang kita atur ini adalah manusia ya. Ya, jadi ujung-ujungnya di sini adalah diharapkan guru bisa melakukan praktik segitiga restitusi. Apa itu praktik segitiga restitusi? Artinya ketika dalam menyelesaikan permasalahan kita melakukan restitusi. Bapak Ibu masih ingat tadi sebelumnya sudah ada saya bahas sedikit tentang restitusi. Apa itu restitusi? Ada tadi sebelumnya. Intinya merubah anak itu biar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Memperbaiki kesalahannya. Kemudian penyelesaiannya dilakukan siapa?
Anaknya sendiri. Eksekusinya ke siswanya sendiri. Iya, siswanya sendiri ya, kolaborasi ya dengan dibimbing oleh guru ya, betul. Jadi dalam pelaksanaan segitiga restitusi itu ada 3 poin utama yang harus kita lewati. Yang pertama, kita melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Setelah proses menstabilkan identitas, masuk ke proses berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lanjut, Pak. Ya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini artinya kita menyampaikan ke anak bahwa membuat kesalahan itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Tapi bukan di sini berarti kita membenarkan mereka berbuat salah. Cuma memang kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas murid yang sebelumnya dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Ketika kita mengambil posisi sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah, yang muncul terhadap anak itu adalah identitas gagal. Gagal dia menjalani kehidupan, kan Bu Haji kan? Iya. Tapi ketika kita membawa diri kita ke posisi manajer dan melakukan segitiga restitusi, maka kita membawa anak-anak kita dari identitas gagal menuju ke identitas sukses. Makanya tadi ada di awal teori kontrolnya di sini menang-menang. Si anak menang dan si guru juga menang. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi jangan mengatakan secara langsung kesalahannya mereka. Seperti itu. Contohnya dengan mengajukan pertanyaan, membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Apalagi untuk anak yang rendah diri ya Bu ya. Yang rendah diri itu kan ada kan yang pemalu sekali. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalahnya. Nah, jadi itu yang dilakukan dalam tahapan menstabilkan identitas. Lanjut Pak. Ya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan artinya kita memvalidasi tindakan. Kok sudah menanyakan keyakinan? Yang itu tadi Pak sebelumnya? Ya, validasi tindakan salah. Ya, setelah menstabilkan identitas adalah validasi tindakan salah. Di validasi tindakan salah ini kita mencari tahu sebenarnya kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak itu. Ya, di sini kita mencari tahu. Kayak tadi kenapa kamu terlambat? Apa penyebabnya? Gitu kan? Mencari tahu. Pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pertanyaan yang bisa diajukan yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajari? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tadi, yang tadi sebelumnya sudah dibuat keyakinan kelas, tanyakan kepada anak. Kira-kira masih mengingat keyakinan kita di sini, keyakinan apa yang sudah ditinggalkan seperti itu kan? Bagaimana harapan kamu untuk kedepannya, keyakinan apa yang perlu dimunculkan kembali? Mengenai segitiga restitusi, Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan? Nah, ini adalah terakhir dari rangkaian kegiatan kita ya Bapak Ibu ya. Terakhir sudah ini, mudah-mudahan masih semangat, walaupun loyo-loyo sudah mulai terlihat. Ya, nah ini Bu, ini terakhir nih, salah-salah kalau tidak disampaikan kan? Ya, saya langsung ke intinya, contoh dari praktik segitiga restitusi. Apa segitiga? Tapi kamu melakukan seperti itu. Nah ini. Oh, Siti. Apa wajahnya kayak si semua Kenapa hari ini bikin? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah? Sering juga anak kita Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Nah, ini menstabilkan Bapak juga identitas. akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu
menahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, contoh penerapannya mungkin bisa kita terapkan di kelas kita. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, kita sudah berada di penghujung Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya. Berarti kita bisa kembali menjawab pertanyaan pertama kan? Berarti pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju tidak? Tidak. Ya, ini kan setelah materi ya. Kita kembali. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Guru harus mampu memberikan solusi, harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Solusi yang diberikan itu sebaiknya berasal dari siapa? Iya, dari diri sendiri, dari diri siswa. Ya, kita hanya menuntut, bukan solusi. Ya. Tapi memang kita punya solusi yang biasanya kita sampaikan secara langsung, tapi di sini kita berharap siswa yang menyampaikan. Iya, siswa yang menyampaikan sendiri. Yang keempat, guru harus berperan sebagai teman. Iya. Harus berperan sebagai manajer. Ya, betul. Itulah posisi yang terbaik, berperan sebagai manajer. Ingat Bapak Ibu, tujuannya bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Ketika mereka berpindah guru, ketika itu menjadi keyakinan mereka, maka mereka akan tetap melaksanakan itu. Tapi ketika mereka melakukan itu ada unsur menghindari ketidaknyamanan atau hanya ingin mendapat penghargaan atau mungkin karena berteman dengan guru tertentu, maka itu hanya sifatnya jangka pendek dan kasihan guru selanjutnya. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan budaya positif bisa kita terapkan mulai dari kelas kita dan insya Allah bisa diciptakan budaya positif di sekolah kita. Tujuannya untuk mewujudkan visi sekolah kita nantinya. Demikian yang saya sampaikan pada diseminasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.